bahwa proses keputusan di bulan 30 Maret kalau nggak salah ya, RDPU yang pertama memutuskan untuk lanjut pilkada ya, itu memang kan proses yang menurut saya, penundaan dari bulan September menjadi bulan Desember. Proses yang menurut saya juga tidak diiringi dengan kondisi di mana hitung-hitungan atau ukuran di dalam mengatakan sebuah penundaan itu bisa dilakukan itu tidak ada. Ya, saya ingin memulai dari situ. Karena satu pelajaran yang penting dan mestinya ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan, nanti juga Mbak Ninis juga bisa menyampaikan bahwa ini adalah bagian yang penting untuk kemudian nanti kita harus revisi di dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Satu isu yang menurut saya yang paling krusial di dalam pelaksanaan pemilu ini adalah tidak pernah dibicarakan soal mitigasi resiko dan mitigasi perencanaan di dalam semua tahapan pelaksanaan pemilu ataupun pilkada. Dalam konteks ini kita bicara pilkada ya. Karena memang itu yang menurut saya yang paling krusial dan ketika diputuskan di bulan Maret seakan-akan kita diberikan cek kosong gitu ya, terutama kepada para penyelenggara dan juga pengawas untuk memikirkan lebih lanjut tahapan pilkada yang di eranya pandemi itu seperti apa gitu. Nah, padahal memang situasinya krisis ya, artinya kita juga punya kesempatan untuk memikirkan secara lebih kreatif gitu ya, bagaimana kita bisa menghadirkan satu pemilihan yang di masa krisis. Ada beberapa alasan yang memang disampaikan pada waktu itu, yang saya pikir juga alasan tersebut masih relevan untuk dibicarakan atau didiskusikan hari ini, karena satu, tidak ada kepastian dari pihak pemerintah, ya baik itu Satgas ataupun Presiden sekalipun, untuk bisa mengatakan bahwa kapan wabah COVID itu bisa dituntaskan. Kemarin saya baru diajak diskusi dengan Satgas COVID-19 gitu ya, dengan dewan pakarnya, tim pakarnya. Mereka menyebutkan bahwa dengan situasi hari ini prediksinya mereka secara epidemiologi itu akan berakhir di 2022, Mas. Jadi artinya ketika prediksi 2022, saya sudah punya bayangan tuh secara politis. Wah, ini gonjang-ganjing politiknya ini akan panjang nih kalau misalkan ada ketidakpastian, dan itu sangat bahaya gitu ya. Di DPR pasti responnya akan seperti apa, terus kemudian elit-elit politik juga bagaimana, terus ada indikasi pasti juga akan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan sebagainya. Memang ini membicarakan soal pilkada, yang lokusnya memang di daerah gitu ya. Tetapi dalam situasi krisis dengan ketidakpastian tentu dibutuhkan satu keputusan-keputusan politik yang tepat dan jelas gitu ya. Jadi seorang kepala daerah dengan situasi krisis itu diperlukan kehadirannya. Oleh karena itu, dalam situasi yang memang perlu ada regenerasi dan pergantian kepemimpinan, mutlak menurut saya untuk dilakukan sesegera mungkin, gitu ya. Jadi tuntutannya adalah lebih bagaimana kita bisa menghadirkan kepemimpinan politik di sebuah daerah untuk segera dilakukan, agar kemudian mereka bisa memutuskan situasi-situasi yang genting pada saat itu. Karena memang situasi politik itu menjadi situasi krisis itu yang menjadi bahan pertimbangan di mana kehadiran pemimpin politik itu untuk bisa memutuskan banyak hal. Itu satu ya. Yang kedua yang saya dengar juga dari sisi pemerintah, terutama dari hitung-hitungan Kemendagri ataupun dari Kementerian Keuangan, mereka tidak yakin bahwa mereka akan punya uang untuk bisa dilakukan pilkada di tahun 2021. Artinya, seperti hari ini saja, misalkan Menteri Keuangan sudah memprediksi kita akan masuk resesi ekonomi gitu ya. Jadi keyakinan itu menurut saya ada dasarnya juga, karena biaya pilkada yang sebesar di atas 18 triliun itu memang tidak mudah untuk kemudian digelontorkan. Meskipun biaya untuk penanganan wabah COVID itu lebih besar ya, sekitar 400 triliun. Artinya menurut saya adalah hitungan-hitungan dalam pesta demokrasi seperti ini, itu juga menurut saya juga harus cermat juga untuk melihat apakah kemudian kalau kita emang melakukan satu perhitungan pemunduran satu event politik seperti layaknya pemilu atau pilkada,
itu bagaimana secara finansial dan juga secara kepastian politik. Nah, dua hal itu menurut saya yang menjadi pertimbangan yang diputuskan pada bulan Maret ya, dan kemudian dilanjutkan sampai hari ini, meskipun orang kemudian ketika tahapan pendaftaran calon membuka mata yang tadi disampaikan oleh Bang Frits, membuka mata terkait bahwa ternyata ketika itu dilakukan, meskipun dengan adanya PKPU yang sudah dianggap, kalau menurut saya sudah dianggap menerapkan protokol kesehatan, tapi itu buat saya tidak sepenuhnya juga maksimal, tidak optimal. Kenapa demikian? Karena memang pada dasarnya PKPU yang dihadirkan, yaitu PKPU 6 dan juga kemudian menjadi PKPU 10, itu memang kalau saya berulang kali menyampaikan kepada media adalah PKPU yang menghadirkan pelaksanaan pilkada yang sama persis dengan pilkada-pilkada sebelumnya, atau istilah saya copy paste dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya. Yang ditambahkan hanya soal protokol kesehatan ya yang mengatur di ruang tertutup tadi yang disampaikan oleh Bang Frits gitu ya. Jadi artinya modifikasi-modifikasi itu tidak dilakukan. Ya padahal di dalam era pandemi kali ini itu kita punya keleluasaan untuk bisa melakukan banyak hal, terutama untuk memodifikasi banyak kegiatan-kegiatan yang intinya adalah terkait dengan kerumunan massa. Jadi ketika kemarin saya berdiskusi dengan pakar-pakar kesehatan dan epidemiologi gitu ya di Satgas Covid, mereka menyatakan bahwa sebenarnya esensi di dalam pilkada adalah cuma satu, bahwa esensinya adalah gimana caranya kerumunan massa itu tidak terjadi dalam semua tahapan ataupun aktivitas di dalam pilkada. Dan itu tidak diantisipasi di dalam PKPU yang sebelumnya. Meskipun saya pernah juga diundang FGD-nya oleh KPU, FGD-nya yang dilakukan oleh Bawaslu, saya wanti-wanti soal itu, Mas. Bahwa ini persoalan serius, mitigasi itu harus dipikirkan secara mendalam dan teknis oleh teman-teman KPU dan Bawaslu. Sehingga kemudian tidak jadi bom waktu yang kemudian jadi problem yang membuka mata oleh banyak orang. Mestinya itu sudah dipikirkan, mestinya itu sudah diantisipasi dari sejak lama. Tapi pada kenyataannya itu tidak terjadi. Artinya sekarang orang kan kemudian saling menyalahkan, saling melempar tanggung jawab, atau terus kemudian saling menyampaikan bahwa ya sudah ini kan keputusan yang tidak baik dan tidak bagus gitu dan sebagainya. Kenapa nggak ditinjau ulang lagi kembali dan sebagainya. Jadi saya merasa problem krusialnya ada di situ, di aspek aktor, yaitu penyelenggara dan juga regulasinya untuk tidak mengantisipasi secara matang, karena tentu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Frits juga, mestinya perhitungan-perhitungan itu sudah dipikirkan secara baik dan matang. Itu yang saya sayangkan, dan jujur saja saya kecewa dengan situasi itu pada waktu proses pendaftaran pencalonan. Sehingga kemudian menyikapi dengan RDPU kemarin untuk melanjutkan kembali, artinya kemudian ini bukan lagi sekadar yang sudah main-main lagi gitu loh. Jadi kemudian ya sudahlah, kata kuncinya itu menurut saya adalah seperti yang disarankan oleh Satgas Covid, oleh para ahli kesehatan dan epidemiologi, hilangkan saja semua urusan kerumunan masyarakat itu, kerumunan massa. Karena memang itu sudah ada kebiasaan, Mas, bahwa pilkada itu atau pemilu itu kan dianggap pesta demokrasi. Dianggap pesta. Dia pesta itu memang berkerumun gitu. Nah, sekarang dengan kondisi masa pandemi yang kita juga tidak tahu kapan berujung atau berakhirnya, maka ya sudah juga kita berpikir ulang untuk meniadakan persoalan kerumunan. Karena kalau kerumunan massa itu dilakukan, seperti para pakar kesehatan masyarakat itu mengatakan bahwa ada potensi sekitar 5 juta orang itu akan terinfeksi dengan virus corona setelah bisa memastikan proses pilkada itu selesai di tanggal 9 Desember nanti. Jadi ada memang begitu banyak potensi yang harus dihindari terkait dengan itu. Nah, itu menurut saya yang yang bisa saya sampaikan, bahwa motivasinya lebih di sana, dan menurut saya dalam kondisi yang hari ini terjadi dengan analisa yang terjadi, ya problem
problem seriusnya itu memang ada di aktornya, penyelenggara dan juga regulasi. Nah, masih ada waktu menurut saya dan sangat tepat sekali dari apa yang kemarin disampaikan di RDPU bahwa karena PKPU itu kan bukan masih mudah untuk dilakukan revisi ya. Jadi satu hal yang paling penting adalah lakukan revisi PKPU itu, dan menurut saya adalah kita tinggal tunggu saja gitu apa yang terjadi dengan revisi tersebut. Kalaupun nanti masih tidak memuaskan, ya silakan saja untuk kemudian kita pertimbangkan kembali apakah kemudian para penyelenggaranya itu layak untuk dievaluasi atau tidak gitu loh. Karena layak atau tidak layak itu kan kita akan tentukan sama-sama juga oleh publik gitu ya. Gimana Bang Frits? Karena ini persoalan yang sangat serius juga. Udah dikasih amanat gitu ya untuk bisa menyelenggarakan, dan kemudian kita lihat gitu bagaimana implementasinya bisa dilakukan apa tidak gitu.